Ajari kami Tuhan untuk bisa terus selalu bergantung kepadamu Tuhan. Kami percaya kami lebih dari pemenang Tuhan, dan siapkan kami Tuhan untuk kami bisa terima benih firman-Mu hari ini. Biarkan Tuhan semuanya Tuhan dapat bertumbuh, berbuah, berakar dalam hidup kami semuanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Saya yakin anak-anak semua pasti keadaannya sehat semua. Kita telah memuji nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Tiba saatnya kita mau belajar akan firman Tuhan. Kita mau mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, anak-anak, mari kita buka Alkitabnya. Kita buka di dalam Yesaya 60. Ya, Yesaya 60 ayat 1. Ingat ya, Yesaya 60 ayat 1. Saya harapkan anak-anak semuanya bisa membaca Alkitab. Ya, pakai Alkitab. Kita mau buka di Yesaya 60 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi ya anak-anak. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, pagi ini Miss Rina akan memberikan judul Bangkit dari menjadi terang. Nah, kita semua tahu anak-anak bahwa ketika kita berada di tempat yang terang, kita bisa melihat segalanya. Coba sekarang tutup mata kalian. Nah, ketika kalian menutup mata, kalian hanya akan melihat kegelapan. Apakah kalian melihat sesuatu ketika gelap? Pasti tidak. Sekarang buka matanya. Nah, ketika kalian membuka mata, pasti terang semua. Terangnya dari mana? Bisa dari cahaya lampu, bisa juga dari cahaya matahari. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, terangnya dari mana? Kita terangnya dari Tuhan Yesus. Nah, lalu dikatakan bahwa bangkitlah. Nah, bangkit dari apa? Nah, kita harus bangkit yang pertama dari kemalasan. Anak-anak tidak boleh malas. Pasti anak-anak pernah merasakan yang namanya malas belajar, lebih mementingkan bermain, lebih mementingkan bermain gadget, malas untuk belajar. Nah, tapi firman Tuhan, bangkitlah. Kita harus bangkit dari kemalasan. Kita harus menjadi anak-anak yang rajin. Yang kedua, anak-anak pasti pernah merasakan yang namanya putus asa. Ini kok soalnya susah banget ya, akunya menyerah saja. Nah, seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan harus bangkit dari menyerah itu tadi. Kita tidak boleh menyerah, tapi kita harus menjadi anak-anak yang semangat. Nah, ingat, pertama bangkit dari kemalasan. Kita sebagai pelajar, anak-anak sebagai pelajar harus bangkit dari kemalasan. Harus rajin belajar, rajin membantu orang tua di rumah, ya anak-anak. Lalu yang kedua tadi, kita tidak boleh menyerah. Kita harus menjadi anak-anak yang kuat karena kita punya Tuhan Yesus. Lalu menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Menjadi terang. Ingat, firman Tuhan dikatakan, hendaklah kita menjadi terang bagi dunia ini. Kita tidak boleh menjadi serupa kan dunia ini, menjadi terang. Lalu bagaimana cara menjadi terang? Kita bisa menjadi terang melalui 3 cara, ya anak-anak. Dari sikap, dari tutur kata, dari perilaku kita. Nah, dari tutur kata kita bisa menjadi terang anak-anak. Kita mengucapkan hal-hal yang memberkati, kita tidak berbicara hal-hal yang kasar, kita tidak bicara yang menyakiti hati orang lain. Ingat, firman Tuhan mengajarkan dan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus menggunakan mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang penuh berkat, bukan hal-hal yang penuh kata-kata kasar, hal-hal yang untuk mengejek orang lain. Tuhan tidak pernah mengajarkan itu semua. Nah, katakan hati-hati gunakan mulutmu. Ya, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya anak-anak, anak-anak harus selalu ingat pujian itu. Kita harus menggunakan mulut kita untuk memuji nama Tuhan juga, untuk memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang halus, hal-hal yang memberkati, ya anak-anak. Yang kedua, perilaku. Nah, seringkali kita lupakan perilaku kita. Bagaimana kita menjadi terang melalui perilaku? Ya, kita melakukan hal-hal yang baik,
Contohnya anak-anak tidak menakali teman, anak-anak tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, budaya. Nah, anak-anak juga dari sikap dan perilaku tadi, anak-anak menjadi anak-anak yang bisa mengasihi. Nah, mengasihi itu juga merupakan salah satu sikap dan perilaku yang bisa membuat kita menjadi anak-anak terang. Nah, ketika kita menjadi anak-anak terang, maka Tuhan Yesus akan suka kepada kita. Nah, karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menjadi anak-anak yang gelap. Jadi ingat anak-anak, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, dikatakan bahwa ketika terang kita datang, kemuliaan Tuhan datang atas kita semua. Ya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang terang, bisa memberkati orang lain melalui perkataan, sikap, dan perilaku kita sebagai anak Tuhan. Ketika orang melihat, wah, anak ini kok ternyata lemah lembut, wah, ternyata anak ini kok mengasihi. Nah, orang-orang akan melihat, oh, ternyata dia itu anak Tuhan, anak yang mengasihi orang lain. Nah, mereka akan melihat tentang terang kita. Hendaklah kita menjadi terang bagi dunia ini. Nah, mari kita belajar menjadi anak-anak yang terang dan bangkit, ya, bangkit dari kemalasan, bangkit dari sikap yang putus asa. Kita harus menjadi anak-anak yang kuat. Ingat bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita. Kalau kita meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengajari kita untuk menjadi anak-anak yang terang. Nah, ketika kita menjadi anak-anak terang, Tuhan akan didik kita. Nah, sebagai anak Tuhan, kalian juga di sekolah pasti juga dididik oleh guru, di rumah juga dididik oleh orang tua. Dididik memang tidak enak teman anak-anak, tapi itu semua untuk kebaikan kita, supaya kita bisa menjadi terang, kita menjadi pelita bagi orang-orang di luar sana dan memberikan contoh yang baik, sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak, Miss Rina harapkan kita semua bisa menjadi terang dan bangkit, ya, untuk menjalani kehidupan ini. Nah, demikian sharing dari Miss Rina. Miss Rina harapkan anak-anak bisa merefleksikan firman Tuhan sedikit ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari anak-anak kita berdoa. Miss Rina akan tuntun di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, namun kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk menjadi anak-anak yang terang, supaya kami bisa menyaksikan akan kemuliaan nama-Mu melalui perkataan kami, melalui perbuatan sikap kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami menjadi anak yang kuat, karena kami yakin Engkau bersama kami dan kami mampu untuk melewati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami juga menjadi anak-anak yang rajin belajar, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, bersekutu dengan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pelajaran kami hari ini, kiranya akan Bapa berkati kami, berikan kami hikmat, pengertian yang dari Engkau. Berkati orang tua kami yang bekerja ataupun yang di rumah, Tuhan akan berikan sukacita dan sejahtera dari Engkau. Mari anak-anak, Miss Rina akan pimpin kita untuk berdoa Bapa kami, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.